Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya, dengan Pak Yanto, dan di hari ini kita masih akan belajar matematika, dan kita akan menyusun persamaan kuadrat. Nah anak-anak, bagaimana kita nanti menyusun persamaan kuadrat? Nah, jika diketahui akar-akarnya. Nah, begini anak-anak, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus, yaitu X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Atau bisa juga dengan menggunakan yang satu ini, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, mungkin kalian akan lebih jelas dengan menggunakan contoh berikut ini. Nah, contoh. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan minus 6. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Di sini kita dapat menentukan akar-akarnya, yaitu X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan min 6, karena sudah diketahui. Kita masukkan ke dalam rumus yang pertama, sehingga kita peroleh X dikurangi 5, karena X1-nya 5. Kemudian dikalikan X dikurangi minus 6, karena X2-nya adalah minus 6, sama dengan 0. Nah, kita kerjakan. Maka menjadi X dikurangi 5 dikali X plus 6, karena di sini min dan juga min. Maka menjadi plus sama dengan 0 tentunya. Nah, dapat kita lanjutkan menjadi X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6X dikurangi 30 sama dengan 0. Maka kita dapatkan persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 30 sama dengan 0. Anak-anak, sekarang akan kita lanjutkan. Contoh kedua. Dari contoh pertama tadi, bagaimana jika kita akan menentukan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus yang kedua. Nah, di sini kita bisa tentukan sama seperti tadi, yaitu X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan minus 6. Maka kita bisa tentukan X1 ditambah X2 sama dengan 5 ditambah minus 6 sama dengan minus 1. Kemudian yang kedua, X1 dikali X2 tentunya menjadi 5 dikali minus 6. Maka sama dengan minus 30. Maka kita akan masukkan ke dalam rumus yang kedua tadi, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Maka menjadi X kuadrat tetap dikurangi di sini dari tanda min ini, kemudian min 1 itu adalah X1 ditambah X2. Tadi diperoleh dari sini. Jadi X1 tambah X2 sama dengan min 1. Kita masukkan ke sini. Kemudian X1 dikali X2 tadi kita peroleh minus 30, sehingga kita tambahkan minus 30 sama dengan 0 tentunya. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan X kuadrat tetap min 1X, maka menjadi plus 1X, atau kita cukup tuliskan plus X. Kemudian plus minus 30 menjadi minus 30 sama dengan 0. Nah, inilah hasilnya. Mudah bukan? Untuk rumus yang kedua ini. Nah, kita akan lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Nah, di contoh ketiga ini, jika akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 2X dikurangi 12 sama dengan 0, dan P dan Q adalah akar-akarnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya P tambah 2 dan Q tambah 2. Nah, bagaimana kalau kita menjumpai soal semacam ini? Nah, begini, tidak sulit. Langkah yang kita lakukan adalah kita tentukan dari persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 2X dikurangi 12 sama dengan 0. Kita tentukan A, B, C-nya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan minus 12. Kemudian anak-anak kita gunakan bisa memfaktorkan, bisa melengkapkan kuadrat sempurna, atau bisa menggunakan rumus ABC. Nah, kita coba saat ini menggunakan rumus ABC. Kalian juga bisa menggunakan rumus yang lain tentunya. Nah, kita akan mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Nah, dari persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 2X dikurangi 12 sama dengan 0,
Maka kita bisa masukkan dalam rumus ABC ini X1 2 yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita masukkan ke rumus ini menjadi X1 2 sama dengan B-nya adalah 2. Maka menjadi min 2 plus minus akar 2 kuadrat karena B-nya 2 dikurangi 4AC 4 dikali A-nya adalah 2 dan C-nya adalah minus 12. Sehingga nanti di bagian pembilangnya seperti itu dan di bagian penyebut adalah 2A. Berarti menjadi 2 dikali 2 karena A-nya 2. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Menjadi X1 2 sama dengan minus 2 plus minus akar dari 2 kuadrat adalah 4. Sekarang minus 4 dikali 2 kali minus 12 adalah plus 96. Sehingga nanti kita bagi dengan penyebutnya yaitu 4. Maka kita dapatkan X1 2 sama dengan minus 2 plus minus akar 100 dibagi 4. X1 2 menjadi min 2 plus minus 10 dibagi dengan 4. Maka kita bisa menentukan akar-akarnya. Yaitu yang pertama kita ambil X1 yang positif misalnya. Menjadi minus 2 plus 10 dibagi 4. Yaitu menjadi 8 per 4 sama dengan 2 X1-nya. Kemudian X2-nya kita ambil yang negatif menjadi minus 2 dikurangi 10 dibagi 4. Minus 2 dikurangi 10 berapa? Yaitu minus 12 dibagi 4. Kita peroleh minus 3. Maka kita peroleh P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan minus 3. Maka kita dapat mencari P tambah 2 tentunya sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 dan Q tambah 2 sama dengan minus 3 ditambah 2 atau sama dengan 1. Nah, kita dapat membentuk persamaan kuadrat yang baru, yaitu yang akar-akarnya P tambah 2 dan Q tambah 2. Tadi kita dapatkan P tambah 2 itu adalah 4 dan Q tambah 2 adalah minus 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus persamaan yang tadi kita sudah pelajari. Yaitu kita peroleh di sini X1-nya adalah 4 ini dan X2-nya adalah min 1. Maka kita masukkan dalam rumus menjadi X dikurangi 4 dikali X dikurangi min 1. Min 1 dari sini sama dengan 0. Maka kita dapat selesaikan menjadi X min 4 dikali X plus 1 sama dengan 0. Maka kita lanjutkan menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah X dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya persamaan kuadrat yang baru tersebut adalah E kuadrat dikurangi 3X dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, seperti ini anak-anak. Semoga penjelasan Bapak ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan jikalau masih kurang paham, silahkan putar kembali video Bapak ini. Demikian anak-anak, terima kasih. Semoga penjelasan Bapak ini bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua.